di dalam membangun bisnis apapun, itu nggak ada yang namanya shortcut. Ya, dalam bangun bisnis, ya, itu harus dibangun dengan susah payah. Pahit getirnya kita harus lewatin, ya. Tetapi beruntung, bersama 501 Sistem Indonesia, kita itu punya yang namanya smart cut. Ada langkah-langkahnya, ya, ada rumusannya, sehingga Bapak Ibu itu tidak mengambil 100 langkah untuk mencapai 6A atau etapa pertama. Sudah ada langkah-langkah yang sudah ditetapkan agar kita semua jalannya mulus. Sudah ada Google Map-nya yang Mas Joko sering bilang. Google Map-nya apa? Ini yang saya mau sharing ke teman-teman semua, ya. Jadi, smart cut itu pertama, kita sebagai pebisnis itu kita harus selalu be positif. Pebisnis itu positif, ya. Kita harus memiliki visi, ya. Kita harus memiliki misi. 5 tahun lagi kita mau berpikir seperti apa. Saya dibangunkan oleh Mas Joko ini dengan seperti ini. Saya dikasih lihat visi ke depan. Dibilangin sama Mas Joko, Mas Suhendra, udah kepikiran belum sih? Hidup seperti apa nanti 15-20 tahun lagi? Malam itu saya kelenger. Ya, disitulah saya dibangunkan oleh Mas Joko. Ya, di situ misinya. 5 tahunnya bagaimana kita mau. Targetnya dalam 1 tahun kita mau seperti apa. Kita dalam mencapai untuk sampai target tahunannya, bulanannya kita harus achieve apa. Setiap harinya kita harus ngapain. Ini kita harus punya planningnya. Ya. Lalu kita harus punya komitmen. Kita harus punya yang namanya sales database. Atau Mas Joko selalu bilangnya harus dengan adanya name list. Ya, di dunia bisnis apapun, itu kita harus punya name list. Ya, kita harus tahu, kita harus bisa mengundang, ya, untuk melakukan bisnis, ya. Lalu kita harus menjalankan presentasi, follow up, dan kita close the deal, kita konsultasi, dan juga kita duplikasi. Saya dikasih resep ini oleh Mas Triadi Djoko Cahyadi waktu di awal 2015, kalau dia bilang kalau Pak Suhendra mau sukses, ya jalanin langkah ini tanpa dilompat-lompat. Harus ngikutin urutannya dengan benar. Saya pelajari ini sungguh-sungguh, saya benar-benar saya coba jalankan, dan saya coba compare dengan apa yang setelah saya lakukan selama ini, saya compare dengan perusahaan tempat saya bekerja ini, apakah ini yang dilakukan mereka, apakah ada perbedaannya. Ternyata teman-teman Bapak Ibu semua, 9 langkah ini itu adalah langkah yang umum, yang harus dilakukan oleh semua orang yang ingin bisnisnya sukses. Di sini benar-benar 9 langkah ini itu umum dilakukan. Jadi pas saya lihat, lah ini mah apa yang saya jalanin selama ini secara nggak sadar. Wah, beruntung banget ya. Saya ini dikasih guidance-nya. Saya jalanin ini semua langkah-langkahnya. Cuman saya nggak sadar aja Bapak Ibu semua. Ya. Nah, di sini teman-teman, kita harus selalu be positif ya. Langkah pertama harus be positif karena pebisnis itu adalah orang-orang yang berpikiran positif. Kita itu dibelah dua. Ya, manusia itu selalu ada yang di sebelah kirinya tuh ada apa? Malaikat yang ada warnanya hitam, ada tanduk merahnya gitu kan, ada ekornya. Dan di sebelah kanan sini adalah yang pakai harpa. Digambar ini seperti itu. Tapi seorang pebisnis, sehingga dia berani mengambil keputusan, dia itu harus berpikiran positif. Kita itu adalah manusia yang sebenar-benar punya elemen negatif
punya elemen positif. Saya bisa meng-create 1000 alasan negatif untuk saya tidak jalan di bisnis ini. Tapi saya pun bisa juga on the other side of the coin, saya tuh bisa menciptakan 1000 alasan kenapa saya harus jalanin ini. Nah, disinilah teman-teman makanya. Hanya dengan berpikiran positif, kita itu bisa melangkah maju. Ya, positif itu kalau saya menganggapnya saya adalah manusia beragama, itu adalah aura Tuhan. Tuhan yang akan selalu memberikan aura positif. Sukses, tidak menunda, berani melangkah, jangan takut. Itu auranya Tuhan. Auranya positif. Sedangkan aura yang di sebelah kiri, yang bentuknya hitam bertanduk, itu memang itu adalah auranya dari si setan, kalau menurut saya. Yaitu apa? Takut, males, mau Zoom meeting, enakan ke mall. Pas waktunya tim mau datang, aduh, ragu-ragu, bikin create alasan. Nah, ya itulah teman-teman. Seorang pebisnis, mau nggak mau, kita harus lebih condong ke kanan. Kita gunakan negativity untuk review, yes, oke. Tapi tetap kita harus lebih condong ke arah positif. Arah yang auranya dari aura Tuhan, yaitu kesuksesan, keberanian, mengambil keputusan dengan cepat, ya, dedikasi tinggi. Ya itulah aura-aura positif yang harus kita punya, ya. Kita di sini diajarkan untuk selalu tidak berfokus pada masalah, ya, tapi kita selalu harus fokus pada solusi. Bila kita fokusnya, berbicaranya, mengatakannya adalah masalah, komplain, itulah yang akan dikasih Tuhan. Kamu akan dikasih masalah. Tapi kalau kita berpikir positif, ya, kita berpikir bagaimana masalah ini, solusinya apa. Kalau kita berfokus pada solusi, itulah yang akan diberikan sama Tuhan kita. Kita ini manusia berakal. Ya, ini semua tergantung dari bagaimana kita memilih. Ya. Ya, jadi disinilah ya 50% dari kita positif, 50% dari negatif, dan disinilah caranya kita always recharge. Bagaimana kita bisa menjadi positif. Baterai kita tuh seperti baterai handphone. Kalau kita nggak di-charge, 1 hari juga lemes. Baterainya habis. Walaupun yang baterai handphonenya bagus ya, dia mungkin maksimum paling 2 hari, 3 hari pun habis. Bagaimana caranya supaya baterai itu tetap full? Kita selalu harus recharge. Recharge dengan siapa? Kita recharge dengan komunitas yang ada, yaitu komunitas 501 Sistem Indonesia. Setiap hari, saya pun ada di Zoom meeting. Saya setiap hari, walaupun saya sudah 5 tahun menjalankan bisnis ini, saya mendengarkan. Kadang saya merekam. Sometimes teman-teman kalau yang sudah ada di grup Alpha, yang sudah di grup, bisa lihat. Saya itu bisa merangkum. Apa yang teman-teman melakukan presentasi. Saya bisa rangkum. Saya bisa nyatet ulang. Sometimes saya rekam. Karena saya tahu, saya itu harus di-charge terus. Saya belajar, ya, kata-kata dari leader-leader yang berbicara di situ saya bisa belajar, saya bisa ambil, saya bisa curi untuk saya pakai ke potensi klien saya. Saya bisa belajar orang ini yang berbicara sebagai 6A, dia itu dulunya belum 6A, dulunya juga belum pemilik mesin. Dia itu di closing ini bagaimana? Di Zoom meeting mereka bercerita, itu saya pelajari. Ya, selalu saya recharge di situ, ya. Recharge juga dengan leader upline-nya langsung. Tempelin, karena mereka lah yang akan memberikan kita positif. Ya. Mereka leader kita tidak akan memberikan hal yang negatif karena kita ngerti manajemen di sini.
Kita negatif adalah kita larikan ke atas, ke bawah adalah kita larikan positif. Jadi ke grup kita semua sebagai mentor, kita akan memberikan hal-hal yang selalu positif. Ya, jadi cara Anda untuk selalu recharge yaitu selalu dekat dengan mentor Anda. Ya, oke. Hal yang kedua, step kedua, di sini kita harus punya yang namanya visi. Ya, visi itu 20 tahun. Ini yang diajarkan sama Mas Joko. Jadi saya pun harus punya visi. Visinya apa? 20 tahun lagi saya pengen income. Yang di umur saya 65, 70 saya punya freedom. Saya punya sustainable income ratusan juta sebulan. Itu visi saya. Salah nggak? Saya pengen tuanya itu dihormatin sama mantu, dihormatin sama cucu. That's my vision. Ya nggak? Misi 5 tahun saya apa? Misi 5 tahun saya adalah saya harus 6A to 3. Ini tahun kelima nih teman-teman nih, saya nih. Itu saya harus visikan, disitulah adalah etapa kemenangan saya yang pertama. Saya mendapatkan uang pensiun 5.000 US per bulan dan dapat diwariskan. Itu misi saya 5 tahunan. Targetnya, saya harus targetin dulu. Waktu saya masih 0A, saya sudah membuat target. Dalam 1 tahun, saya harus 6A. Itu, teman-teman. Lalu, bulanannya, saya harus ngapain? Di sini saya ciptakan target-targetnya. Ya, yaitu apa? Saya harus di bulan pertama saya harus 2A, saya harus selesai 3 mesin di bulan pertama. Di bulan kedua, saya harus bersama tim, sudah harus 3A, dalam 1 bulan kedua atau bulan ketiga, saya udah harus 4A. And so on, and so on, and so on. Tapi, kalau saya mau 3A, ya, dalam saya punya goal bulanan, setiap harinya saya harus ngapain? Saya harus sharing. Bukan closing loh, sharing. Saya sharing 1 kali sehari. Minimum. Kalau bisa 2 kali sehari. Minimum. Bukan closing. Sharing itu untuk mencari ketertarikan. Sampai dia nanya, apaan tuh? Saya sharing. Jadi, ini kalau diurut ke atas, teman-teman semua, kalau saya setiap hari sharing 1 kali sehari, itu di bulan pertama saya udah bisa closing beberapa mesin. Tercapailah di bulan pertama, yaitu apa? Goal bulanan saya tercapai. Terus saya lakukan bulan demi bulan action plan saya, itu nanti target tahunan saya akan tercapai. Saya lakukan itu berulang-ulang, itu nanti misi saya akan tercapai secara otomatis, teman-teman. Dan bila misi 5 tahunan saya tercapai, sudah mulai kelihatan path-nya saya menuju visi. Kalau kita langsung jump ke visi, memang agak membingungkan, teman-teman. Jadi kita dan teman-teman di sini, kita pikirkan aja dulu. Ya, pikirkan dulu, ya, kita maunya membuat dream juga, kita harus masuk akal ya, harus spesifik, harus dapat diukur, dapat ditindaklanjuti, harus relevan, ya, kita harus punya pembatasan waktu, dan itu sudah saya sebutkan di atas. Ya, harus relevan di sini, membuat mimpi juga. Jadi kalau saya mau membuat mimpi, bilang saya mau jadi musisi handal, nggak cocok. Kalau saya bilang saya pengen mimpi, saya ingin jadi astronot, kayaknya nggak cocok di energi gitu loh, Bapak-Bapak. Bikin mimpi itu harus very spesifik. Ya, kalau saya mimpinya saya tulis, saya pengen membahagiakan orang tua saya. Orang tua saya bawain martabak juga bahagia. Tapi apakah itu yang saya mau? Apakah itu apa yang beliau mau? Gitu loh. Ya nggak? Jadi teman-teman, inilah cara kita membuat dream.
Ya, harus mengikuti pola SMART, harus spesifik. Kita mau apa? Ya, visi kita tuh maunya apa? Misinya kita apa? Harus bisa di-measure, ya, dalam bentuk uangnya umpamanya. Saya pengen 6A, saya pengen di 6A di bulan ke-12, kalau ngomongin target, punya income akumulasi 1 miliar. That's it. Ya, terus ini juga dream-nya ini juga bisa dapat ditindaklanjuti. Untuk itu saya harus ngapain? Saya harus sharing. Cuman sharing doang di sini kan. Relevan tadi saya udah bicarakan, lalu ada pembatasan waktu. Udah saya bicarakan juga. Setahun saya harus achieve apa? 3 bulan saya harus achieve apa? Ya, teman-teman semua. Dan dream creation ini, silahkan nonton buku The Secret, ya. Atau film The Secret, atau ada bukunya tuh The Secret, ya disinilah kita harus benar-benar saya belajar dari mentor saya, yaitu Pak Wayan Mertayasa. Ya, dream itu kita harus benar-benar fisikan, lalu kita harus buat di buku parameter 501 Sistem Indonesia, di situ sudah ada yang namanya vision board, disitulah kita menaruh, ya kita statementkan, kita tulis, ya dengan hati. Kita mungkin kalau yang Muslim kita bismillah dulu waktu kita menulis mimpi itu. Kita yang Kristen berdoa dulu, yang Hindu kita berdoa, kita ucapkan, ya benar-benar kita statementkan di situ. Ya, lalu setelah kita statementkan, kita harus sering katakan itu, kita deklarasikan. Di dalam setiap presentasi saya ke siapapun, itu saya akan sebutkan mimpi-mimpi saya. Bagi teman-teman di sini yang sudah mungkin beberapa kali dengar saya punya presentasi, mimpi saya selalu saya sebut. Karena kenapa? Itulah energi nanti akan bekerja berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu visikan, statementkan, dan deklarasi. Ini adalah afirmasi. Ya, afirmasi kita. Seluruh energi akan bergerak menuju ke sana. Ya, inilah yang saya diajarkan, dan inilah yang saya sebut setiap hari, inilah yang saya doakan setiap pagi, yaitu lalu komitmen. Ketiga, kita harus punya komitmen. Ya, definisi dari komitmen itu adalah melaksanakan dengan sepenuh hati apa yang sudah kita ucapkan tanpa alasan apapun. Ini saya belajar dari saya punya mentor juga, Bli Gede Sukarsana, waktu dia presentasi mengenai komitmen. Ya, inilah definisi yang paling baik, melaksanakan dengan sepenuh hati apa yang sudah kita ucapkan tanpa alasan apapun. Ya. Nah, di sini kalau kita ingin mencapai 6A, kita pengen uang 1 miliar plus. Kita pengen mencapai itu dalam 1 tahun. Apa yang kita komitmenkan? Di sini kita komitmen dengan melakukan yang namanya platform 3x3x3. Ini adalah yang saya tanamkan ke semua tim saya. Ya, komitmen dari 3x3 itu adalah komitmen melakukan tugas distributor. Di sini ada 3. Ya, komitmen melakukan aktivitas distributor. Di sini juga ada 3. Dan komitmen memiliki mentalitas distributor. Di sini juga ada 3. Saya bahas satu-satu ya teman-teman ya, semua ya. Nah, di sini yang pertama, platform yang pertama, komitmen melakukan tugas distributor. Tugas distributor itu apa sih? Di sini cuma 3, teman-teman. Yaitu apa? Kita itu harus mahir dalam promosi perusahaan, produk, dan manfaatnya. Mahir, itu kata kuncinya. Ya, kita juga harus mahir dalam mempromosikan peluang usaha, perubahan hidup di sini, 8-point system, mahir. Ya, kita juga harus mahir dalam mempromosikan event-event kita. Ya, kita terhadap orang di luar sana, juga terhadap orang-orang internal di dalam tim kita. Jangan pasif. Jangan menganggap bahwa tim kita akan melihat itu announcement di 501 Instagram atau ada di websitenya 501. No, kita yang aktif untuk mempromosikan ini.
biasakan diri, ya. Nah, platform kedua yaitu komitmen melakukan aktivitas distributor. Ya, aktivitasnya ada 3 juga, yaitu apa aktivitasnya? Kita harus telepon. Jangan pakai WA, jangan pakai itu, kita harus telepon buat janji untuk mengundang 5 orang per hari. Ini saya menggunakan hukum Pareto, Bapak Ibu. Hukum Pareto tuh hukum yang diciptakan tahun 18 sekian di Itali. Hukum numbers game. Kenapa 5 orang? Karena kita undang, ini Pareto itu 80-10, 5:1. Kita undang 5 orang, 1 nongol. Itu apes-apesnya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa divide dengan positif, yaitu bisa datang 2. Ya, tapi minimum kita telepon 5 untuk mengundang 1, untuk datang 1, ya. Bertemu minimum 1 orang per hari. Ya, dalam hal mungkin di Zoom sekarang, atau dengan WA call, dengan Skype, apapun itu. Kita masih bisa melakukan aktivitas itu sekarang walaupun dalam masa COVID. Hadir dan membawa minimum tamu ke event. Jadi teman-teman di sini usahakan bila datang ke Zoom, itu minimum membawa 1 orang. Ini penting sekali untuk kemajuan Bapak Ibu sendiri. Di awal mungkin tidak apa-apa, kita belajar di situ tetap, tapi kita dengan menelpon 5 orang dan mengajak dan mereka mengatakan yes, itu minimum 1 orang akan hadir bersama Bapak di Zoom Meeting 501 Sistem Indonesia. Oke, platform ketiga yaitu komitmen memiliki mentalitas distributor. Ini ada 3, yaitu mentalitas manajer, yaitu mentalitas seorang 0A sampai seorang 2A. Ya, di sini di buku parameter itu disusun dengan jelas. Ya, mentalitas apa yang dibutuhkan. Ya, di sini step by step. Ya, kita nggak bisa masuk ke sebuah perusahaan itu langsung menjadi CEO. Ya, even owner dari perusahaannya pun, ya, bila anaknya mulai merintis mau dikasih perusahaannya itu nanti eventually dia akan paksain anak itu masuk dari bawah dulu biar dia belajar. Ya, bila dia lompat posisi itu bahaya sekali, perusahaannya itu bisa ambrol. Tapi di sini setiap orang itu bisa belajar step by step. Yaitu dengan apa? Kita memiliki mentalitas manajer aja dulu. Ya. Lalu kita naik peringkat. Di situ kita menjadi director. Kita memiliki mentalitas seorang director. Kita bisa mulai mendirect. Di level manager kita memanage. Ya, kita mengatur. Manage itu mengatur. Kita mengatur waktu kita. Kita mengatur kapan itu kita harus lakukan sesuatu. Kapan kita akan telepon orang. Kita harus bisa mengatur diri kita sendiri dulu. Ya, disitulah kita mentalitas dari manajer. Kita sekarang naik lagi di 3A sampai 6A, itu adalah mentalitas seorang director. Di sini adalah perjalanan paling panjang, teman-teman, yaitu dari 3A, ya 3A itu dari 10 mesin sampai 6A. Ya, itu perjalanan yang 5A sampai 6A gemuk gitu. Ya, di situ perjalanan cukup panjang. Disinilah kita ditempa dengan berbagai masalah. Kita didatangkan berbagai masalah dari manajer kita akan coba pecahkan. Kalau ada masalah, kita bisa naik ke CEO kita untuk meminta solusi. Ya, dan disinilah kita harus nanti eventually kita akan memiliki mentalitas seorang CEO, yaitu peringkat 6A atau 6A and above. Disinilah kita akan menjadi matang. Disinilah seorang CEO akan mendapatkan income yang besar. Ya, tidak ada CEO yang income-nya itu paling kecil di kantor. No, di kantor itu CEO adalah orang yang berincome paling besar. Dan seorang CEO itu di situ sudah matang, mempunyai misi, visi jelas, memimpin timnya menuju kemana, sudah jelas. Ya, di sini seorang CEO akan memiliki pengetahuan yang luas, skill-skill yang lebih tinggi dari seorang manajer dan director. Ya, di sini kita
menjadi mentalitas seorang pemberi solusi. Itu adalah CEO. Karena dialah yang akan memberikan direction dan solusi-solusi yang diperlukan untuk memecahkan semua masalah yang ada di dalam organisasinya. Ya, jadi itulah teman-teman komitmen yang kita harus lakukan. Komitmen melakukan platform 3x3x3, ya, tugas distributor, kita juga mentalitas distributor, dan itu tuh apa tapi aktivitas dari distributor, ya. Oke, sekarang step nomor 4. Ini sales database, ya. Sales database ini sangatlah penting, teman-teman. Kita harus miliki ini. Bisnis apapun kita harus miliki sales database. Ya, kita harus punya list nama. Di buku parameter disediakan bagaimana kita bisa menulis, membangun, ya. Ini adalah aset terpenting dalam semua jenis bisnis. Dulu saya waktu bekerja di perusahaan FMCG, kalau saya hire salesperson, ya, atau saya mau mempekerjakan, mencari seorang sales, ya, di bagian Jawa Tengah atau Jawa Timur, saya akan pertama saya akan nanya, kamu di pengalaman kamu minta gaji umpamanya 50 juta, saya mau lihat apa nomor satu yang saya cek. Dia punya sales database. Berapa list dari customer yang dulu dia handle? Berapa active account yang dia punya? Berapa registered account yang dia punya? Conversion rate dari registered account yang belum pernah trading, belum pernah beli apa-apa sampai akhirnya menjadi beli, conversionnya berapa? Itu saya akan cek. Jadi ini adalah hal yang normal, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman diajarkan oleh mentornya untuk develop name list, jangan menganggap bahwa ini adalah hal yang aneh. Ini hal umum di bisnis apapun, ya. Di sini, ya, sudah ada research-nya. Setiap orang minimum punya yang namanya 200 orang circle of influence. Berhubungan, kita tuh manusia sosial, jadi nggak usah takut, teman-teman, jangan terintimidasi sama sekali mengenai kata-kata name list. Itu hanya untuk kita mengingatkan aja, ya, dan ini harus ditulis. Jangan pernah, kenapa disediakan di buku parameter itu, kita harus tulis, ya, karena kita itu sering yang namanya memory lapse, ya. Waktu saya membuat name list saya, itu baru kepikiran, oh iya, baru terlihat, oh iya, ada dia, oh iya, si ini, oh iya. Kalau umpamanya saya nggak punya name list, ya mungkin saya nggak inget gitu, ya. Saya lagi cari, saya punya buku mana, saya mau tunjukin ke teman-teman. Cuma ada di meja, di tas saya nggak ada. Anyway, saya pun punya name list sekitar 18 lah, dari baru sampai R di bagian handphone saya catat ulang, baru dari R aja udah 800 orang, teman-teman. Di sini, guna yang paling saya rasakan itu adalah saya nggak terintimidasi, teman-teman. Saya kalau umpamanya yang ini nggak mau, saya nextin aja, karena saya tahu kok, saya banyak sekali punya name list. Saya nggak pusing, bodoh amat, lu nggak mau yang rugi lu. Karena gue punya name list banyak sekali. Ya, di situ juga diajarin teknik-teknik yang namanya FAST. Ya, FAST itu udah salah satu teknik yang saya pelajarin yang benar-benar bagus banget. Bagaimana kita itu bisa menentukan prioritas. Kalau saya mau closing hari ini, ya, atau di bulan ini, saya akan cari definitely orang yang F-nya 3. Itu aja, mau dia pemakai atau enggak, yang finansialnya bagus, itu yang akan saya deketin. Lalu saya akan cari yang finansialnya 3, yang hot.
Dari hot, warm, cold. Itu yang akan saya lakukan. Jadi sales database ini sangatlah penting ya teman-teman ya semua ya. Ini adalah cara-caranya saya tulis. Nah, di sini mengundang ya. Ini adalah step nomor 5. Nggak boleh dilompat-lompat. Step nomor 5 yaitu kita harus mengundang. Ya, tidak ada waktu yang salah dalam mengundang. Ada yang berpikir bahwa, aduh, mestinya jam segini nih, aduh, nggak ada yang salah, teman-teman. Kapanpun kita bisa lakukan untuk mengundang. Ya, goalnya kita pastikan dulu. Waktu kita mau mengundang, kita mau mendapatkan hari, jam, tempat pertemuan untuk ngopi-ngopi atau ngobrol-ngobrol. Di sini sekarang sudah ada perubahan besar, yaitu kita sudah tahu kita mau mengundang ke Zoom meeting. Jamnya sudah jelas, waktunya sudah jelas, harinya sudah jelas. Jadi kita mau mendapatkan goalnya itu, yaitu lebih simpel lagi dari knowledge yang saya diberikan sepuh saya kepada saya dulu. Sekarang lebih jelas. Saya pokoknya mau carinya goalnya adalah orang yang mau mengatakan yes temenin saya ke Zoom meeting. Jamnya sudah jelas, waktunya sudah jelas. Ya, lalu setelah itu bila kita mau melakukan follow up, barulah masuk ke sini. Ya, kita coba boleh melakukan dalam kesan terburu-buru. Bro, sorry nih bro, gue lagi ini nih, gue cuman keingetan sama lu nih bro. Ntar malam ada Zoom nih. Gue keingetan sama lu nih. Mau nggak temenin gue bro? Yuk, ntar ya, gue kirimin undangannya ya. Kalau kagak ngerti, ntar gue ajarin. Ya begitu aja. Telepon sebanyak-banyaknya setiap hari. Ya, ini beli 2 opsi, yang berbeda, misal Senin atau Sabtu, itu kita bisa melakukan offline. Ya, di sini selalu saya lakukan itu. Karena kenapa? Untuk Zoom meeting aja, ini sometimes saya masih gunakan. Bro, bisa nggak bro temenin gue Zoom meeting? Hari Senin apa Rebo? Gunanya apa? Supaya dia itu jawabannya hari Senin atau hari Rabu. Kalau kita tanyanya, bro, mau nggak temenin Zoom hari ini? Enggak. Besok? Enggak. Rebo? Enggak. Jadi bisa ada option yes or no. Tapi kalau umpamanya kita kasihnya itu optionnya itu 2 hari yang berbeda, biasanya jawabannya adalah hari Senin atau hari Rabu. Itu masih saya pakai sampai sekarang, teman-teman. Ya. Oke, durasi telepon kalau bisa jangan lebih dari 2-3 menit. Ya, karena kita nanti akan dipancing untuk menjelaskan itu apaan segala macam jadinya ntar riweuh. Lebih baik pokoknya kita di sini adalah goalnya untuk dia mau temenin kita ke Zoom meeting, itu aja. Ya, kalau dia nggak mau kita next-kan aja, kita udah tahu sales database kita banyak. Itu nanti untuk urusan besok kita telepon lagi. Ya, jadi jangan terlalu kesan terburu-buru sedikit ada, dan kita sehingga bisa ending itu telepon dalam kurun waktu 2 menit. Untuk menghindar dia nanya, ini apaan, ini bisnis apa, ini apa, ini apa, ini apa. Ntar nanti poinnya meleset. Ya, goalnya kita nggak tercapai. Ya, ya tidak untuk mengobrol, tidak untuk menjelaskan. Nanti mengundang itu kita benar-benar kita fokus untuk mengundang sehingga kita mengefektifkan waktu kerja kita. Kita melakukan setiap call untuk mengundang 2 menit, berarti kalau kita kerjanya untuk goal mengundang 5 orang per hari, berarti kerja kita itu 10 menit. Per hari, teman-teman. Ya, oke? Itu adalah step kelima yang harus kita jalankan. Ya, sekarang kita masuk ke step ke-6. Step ke-6 yaitu kita harus presentasi, teman-teman semua. Ya, presentasi ini adalah saya sebut baru 50%. Ini adalah core aktivitas kita dalam sales. 50%, tapi ini bobotnya baru 50%. Ya. Teman-teman di sini, Mas Joko selalu mengatakan kita itu harus presentasi. Betul? Nah, di sini teman-teman, saya mau jelaskan mengenai core aktivitas dalam sales. Ya, itu adalah prospecting,
dan presentasi. Ya, tapi terus terang aja, dua kata ini itu seringkali membuat kita para distributor itu jadi terintimidasi, menjadi kata-kata yang momok, menjadi sebuah momok, sebuah ketakutan. Ya. Nah, ini jadi beban mental. Memang benar, ya, in real. Kalau umpamanya kita itu prospecting, itu kita udah merasa kita mau melakukan aja, melangkah aja udah, aduh, gue mesti merospek orang, gue mesti nyari gitu. Itu kayaknya udah ada beban yang berat. Presentasi, aduh, gue belum bisa presentasi, gue masih hijau, aduh, gue takut salah, gue takut presentasi gagal, gue takut prospecting tuh gagal, karena ini ada kata-kata ini tuh kayaknya ada bebannya. Kalau saya, teman-teman, prospecting itu saya rubah. Saya itu bukannya nyari prospek, bukan prospecting. Saya itu mau nyari ngobrol-ngobrol. Saya mau building bridge. Saya mau silaturahmi. Nggak ada ngerinya gitu kalau mamanya kita tuh cuman hati tulus mau ngobrol-ngobrol. Ingat sama teman SD, teman SMP, teman SMA. Cuman ngobrol-ngobrol. Bukan prospecting. Prospek itu cuman dalam bahasa bisnis aja. Tapi in reality, kegiatannya itu apa? Kegiatannya kongko-kongko. Ngobrol-ngobrol. Kalau ngobrol-ngobrol, ada nggak yang pernah gagal, teman-teman? Nggak ada, kan? Bener nggak? Coba, teman-teman. Ada nggak yang pernah ngobrol gagal? Kalau ada, ketik 1. Kalau nggak ada, 2. Ayo, teman-teman. Ngobrol-ngobrol nggak ada pernah gagal. Namanya ngobrol. Ya nggak? Nah, kalau dan presentasi, itu saya rubah kata-katanya untuk bercerita. Kita tuh cuman bercerita, cuman sharing. Jangan gunakan kata presentasi, gunakan kata cerita. Ini bercerita tuh seperti ngegosip. Pernah nggak gosip gagal? Kagak. Pernah nggak kita cerita gagal? Nggak pernah. Nah, itulah sama. Attitude yang kita bangun tuh adalah cuma apa? Prospecting atau nyari prospek itu adalah kita untuk nyari, untuk ngobrol-ngobrol. Cari orang untuk ngobrol-ngobrol. Dan presentasi itu cuma cerita. Dan di situ sudah diformatkan. Di 501 Sistem Indonesia, saya sudah ada trainingnya di klik.id. Itu aplikasi digital yang diciptakan 501 Sistem Indonesia untuk teman-teman. Di situ ada materi untuk bagaimana kita bisa bercerita. Bercerita mengenai energi. Ada 5 step di situ yang kita ceritanya. Ceritanya itu sebagai bahan ngobrol-ngobrol. Ngasih tahu. Itu, teman-teman. Inilah 50% dari aktivitas kita. Yaitu apa? Presentasi. Yang sering menjadi momok. Walaupun sudah diomel-omelin sama Mas Joko. Presentasi, 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 presentasi. Yes, kebakar. Tapi pas lagi mau ngejalaninnya, aduh, mikir lagi, mikir lagi, mikir lagi. Mau ngelangkah aja rasanya berat banget. Tapi teman-teman, tetapkan di hati teman-teman bahwa di sini itu tugasnya cuma ngobrol-ngobrol. Cari orang untuk ngobrol-ngobrol. Dan pas ngobrol-ngobrol, presentasinya bentuk dalam hal bercerita. Nggak usah keluarin laptop, nggak usah keluarin alat demo, nggak usah keluarin apa semua. Demo simple aja untuk cari ketertarikan. Jadi orang pun enak, nyaman bahwa kita tuh cuma bercerita. Nah, teman-teman semua, coba deh ya, kasih saya feedback. Bener nggak? Bebannya kalau umpamanya presentasi, itu berat, kalau bercerita itu ringan.
Kalau yang setuju sama saya 1. Jadi inilah teman-teman, ke tim itu justru kita juga bilang, ya kalau di sini orang cuma sharing kok. Bercerita. Gak ada, bukannya momok. Itu kadang-kadang presentasi itu jadi momok. Itu cuma bahasa bisnis. Karena Mas Joko tahu bahwa kita itu adalah semua pebisnis. Yang 0A, 1A, tugasnya cuma cari orang-orang untuk ngobrol adalah dan bercerita. Udah, titik. Cari ketertarikan. Bukan untuk closingin, cari untuk sampai dia tertarik. Oke? Nah, di sini next step, another 50% adalah apa? Oh, di sini belum kelar nih presentasi. Presentasi ngobrolin apa sih? Ya ini yang diobrolin teman-teman. Family, occupation, recreation, money. Ini yang dia ngobrolin keluarganya. Kita tahu kok kita punya weapon. Ya, ceritanya kita di sini personal story, seni memperlihatkan apa yang kita lihat. Personal story is always the most powerful thing. Ya, testimoni, cerita kok, demo kecil. Kalau mau kasih lihat presentasi plannya juga cuma plan dari 1A sampai 3A. Jangan banyak-banyak. Ini aja yang kita lakukan. Nah, disinilah yang step nomor 7 yaitu follow up and closing. Ya. Ini aktivitas yang amat penting. Ya, saya kemarin belajar dari Pak Binsar, dari waktu kita belajar mengenai follow up, dari video-videonya yang luar biasa. Ini follow up itu adalah hal yang sering kita lupakan. Kita sudah capek-capek melakukan step 1 sampai step 6, tapi kita weak di follow up. Itu tidak closing, tidak akan terjadi. Ya, 50% lagi dari aktivitas kita ini adanya di sini. Ya. Dan tidak akan ada terjadi penjualan tanpa adanya follow up. Ya. Nah, definisi follow up yang terbaik adalah apa sih? Ini adalah membangun relationship, trust, silaturahmi. Tim-tim di sini yang baru 0A, 1A, itu tugasnya hanya ini. Jangan pernah jualan. Jangan pernah kita mau menjualkan kita punya produk ke teman kita. Ya, mereka akan sebel. Kita aja nggak suka kalau kita mau dijualkan barang sama teman-teman kita. Di sini teman-teman 0A, 1A, makanya sometimes kita itu tidak merekomend mereka untuk melakukan presentasi ya secara formal. Sedikit-sedikit aja bangun ketertarikan. Di sini follow up di sini adalah kita harus langsung bikin janji lagi dengan kita punya mentor. Kasih kesempatan mentor 3A and above, our director di sini untuk bantu kita. Mungkin yang di sini mereka itu tidak kenal siapa mentor kita. Itu keuntungan buat kita malah. Kita di sini hanya melakukan edifikasi. Ya, kita di sini kita melakukan kerjasama gotong royong. Kita melakukan edifikasi kepada senior kita. Kita bikin janji dengan orang yang mulai tertarik. Disinilah kita akan bermain good cop, bad cop. Polisi jahat, polisi baik. Bapak-bapak ibu yang masih 0A, 1A itu jadilah polisi yang baik. Kalau mentornya nggak kenal sama itu, biarlah yang melakukan penjualan mereka, mentor-mentor kita. Bapak tugasnya hanya jaga relationship. Remember this is very important. Dalam hal kita bercerita, dalam hal kita ngobrol-ngobrol, dalam hal kita follow up. Menjaga relationship di tahap ini adalah hal-hal yang paling penting. Jangan sampai ada kesan terlihat bahwa Bapak Ibu jualan.
Kita di sini hanya kita izinkan untuk melakukan soft selling, memberikan informasi-informasi sedikit aja, memberikan sedikit-sedikit potensi solusi, sehingga mencari ketertarikan. Bila tertarik, bawa ke upline-nya, bawa ke director-nya, bawa ke 3A and above-nya atau ke 6A-nya, biarkan mereka yang mempunyai level skill lebih tinggi untuk melakukan penjualan kepada prospek Anda atau ke teman Anda untuk membantu mereka untuk mengclosingkan prospek Anda. Disinilah gotong royong yang terjadi. Kenapa bisnis ini sangat thriving di Indonesia? Karena kita sudah biasa gotong royong, teman-teman. Di luar negeri mereka itu culture-nya individualistic, everything you have to do on your own, harus sendirian. Tapi di Indonesia, rame-rame itu lebih seru, lebih enak, kumpul-kumpul, saling sharing energi. Ya, waktu kita nanti private meeting, ya, tahapan kerja distributor, gotong royongnya gimana, one on one, mencari ketertarikan, lalu mengundang, masuk ke event, masuk ke Zoom meeting dulu. Nah, ya, lalu kita one on one lagi, private meeting lagi bersama mentor. Ini doang tahapan kerjanya, teman-teman. Di sini gotong royong dan kerjasama itu sangat dibutuhkan. Ya, teman-teman semua. Oke, yang ke-8 yaitu adalah konsultasi. Ya, disinilah konsultasi ke direct jalur atas. Ya, ini harus dilakukan secara continuous. Selain kita mendapatkan energi, untuk mendapatkan energi di sini untuk recharge yang seperti saya sebutkan di atas, di sini kita harus melakukan konsultasi terus karena direct upline kita adalah kita punya konsultan. Dia tidak ada ya ketergantungan atau apapun untuk memberikan, kita yang butuh sebetulnya. Jadi kita yang butuh mereka, upline kita yang harus cari mereka, kita yang butuh konsultan, kita yang cari, bukan nungguin dikasih. Ya. Dan kita respect. Kita tidak melakukan cross-lining di sini. Kita tetap harus lari ke jalur atas. Kalau yang atasnya tidak aktif, kita cari lagi yang aktif. Tapi kita terus cari ke jalur atas. Terus melakukan konsultasi. Ya, di sini senior distributor merupakan orang yang harus Anda paling percaya. Karena mereka tidak akan memberikan hal-hal yang negatif, yang menjatuhkan Bapak Ibu semua, karena kalau Bapak Ibu semua tidak sukses, dia pun akan tidak sukses. Ya, jadi trust your direct mentor pertama. Dekatkan selalu ke sana. Ya, lakukan apa yang dianjurkan. Ya, dan di sini juga kita pisahkan posisi pribadi dengan bisnis. Ya, kita harus pisahkan. Walaupun umpamanya direct upline Anda itu adalah seorang teman, ya, seorang teman dari kecil, tapi di sini adalah bisnis. Ya, di dalam posisi bisnis ini, posisikan bahwa Anda itu adalah juniornya. Teman SD kamu itu adalah seniornya. Apalagi kalau kita sedang melakukan presentasi di depan banyak orang. Ya, banyak orang yang kita nggak kenal. Ya, tujuannya adalah prospek kita supaya mendengarkan senior kita bila berbicara. Salah satu yang jitu adalah kita pun walaupun sudah 100 kali mendengarkan mentor kita berbicara, sikap kita pun harus juga hormat. Walaupun mungkin kalau nanti di depan tidak ada teman atau apa sudah kembali ke private life, kita bisa ngomongnya gue lu lagi. Ya. Saya di Zoom meeting dengan teman SD saya yang merupakan tim saya, dia panggil saya saksu. Tapi waktu Zoom meeting dengan prospeknya dia panggil saya Pak. Itu saya pisahkan, benar-benar pisahkan antara waktu kita melakukan bisnis dengan kehidupan pribadi.
Ya, jadi itulah yang saya lakukan, itulah anjuran saya, dan itulah bagaimana kita melakukan untuk konsultasi terhadap ini ya. Jadi, dan hargai respect terhadap privacy cross line. Ya, kita tidak berkonsultasi dengan atau apapun itu dengan cross line. Ini penting sekali. Ya, walaupun kita di sini kita mengatakan bahwa semua tim di sini adalah sepupu, tapi ada rahasia-rahasia dari core family yang kita memang tidak share. Itu kita harus respect di sini. Ada care culture, yaitu di bagian R-nya respect. Kita harus hargai, respect, privacy dari kita punya crossline. Ya, jangan sampai nanti karena budaya orang Indonesia nggak enakan, dia nanya yang seharusnya dia udah tahu nih, dia seharusnya nggak jawab, tapi akhirnya jadi nggak ngejawab, ya. Tapi di dalam hati dia keki, dia ngedumel, jadi relationship semua nanti akan jadi nggak bagus. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, inilah sebetulnya resep training pribadi dari kami, ya, dari saya, dan inilah dari yang kita sumbangkan, kita sudah masukkan ke 501 Sistem Indonesia menjadi step yang kita sebut di sini adalah 9 building blocks. Ya, di sini bagaimana step by step kita harus menjalankan komitmen untuk melakukan ini semua, ya, sehingga kita itu bisa akhirnya mencapai peringkat 6A. Ya, jadi yang pertama, saya review, kita pertama itu harus selalu bersikap be positif. Nah, karena positif ini adalah penting sekali. Ya, kita selalu harus auranya positif karena ini akan diterima oleh calon-calon partner kita di luar sana. Ya, kalau kita orangnya sering negatif, komplain terus, ya, ngomongin hal-hal yang negatif aja semua, hal-hal yang jelek-jelek aja, yang tidak ada hubungannya dengan personal growth, itu akan terbaca oleh orang-orang di luar sana. Ya, selalu nomor satu, bila kita menjadi pebisnis, kita harus benar-benar auranya positif. Ya, yang kedua, kita harus memiliki dream. Kita harus memiliki visi yang kuat. Inilah bensin. Bensin dari, ya, apa kendaraan apa yang kita punya. Ya, bila 6A itu sebuah sirkuit, ya, finish lap yang pertama, ya, dengan berbagai tikungan-tikungan ganas di sirkuit, ya, tapi kita sudah punya blueprint-nya, sudah dikasih tahu di bagian ini kita harus ngerem segala macam, dan kita juga punya mobil Ferrari-nya nih, ya, Ferrari-nya untuk bisa mencapai lap itu dengan sangat cepat. Tapi itu Ferrari, itu punya Google Map atau training-training yang untuk kita pakai bagaimana nikung dengan baik sehingga mencapai garis finish itu akan percuma. Karena kenapa? Tanpa adanya yang poin nomor 2 ini, yaitu dream, visi. Ini adalah bensin, teman-teman, dari Ferrari itu tersebut. Kalau poin nomor 2 ini memiliki visi atau dream ini tidak dipegang kuat-kuat, garansi, sebentaran lagi juga teman-teman akan stop dan lupa untuk melakukan bisnis ini. Akan lupa menggapai apa yang penting buat teman-teman semua. Ya, itu nomor 2, yaitu memiliki dream. Yang ketiga adalah kita harus memiliki komitmen. Kita harus komitmen melakukan platform-platform yang sudah diajarkan, itu semua sudah ada di clicks.id. Ya, aktivitas distributor. Ya, tugas distributor, mentalitas distributor, ini kita harus jalanin step by step, semuanya kita harus pahami, mahiri, komitmen, karena dengan komitmen ini kita ingin mencapai apa yang di nomor 2 tadi. Yang ketiga, ya, setelah itu kita harus punya sales database, ini adalah hal yang paling mahal, yang harus terus bertumbuh, kita liatin, ya, karena disinilah uang kita adanya, semua ada di sini. Bagaimana kita mau mencapai garis finish di 6A? Hanya dengan kita melakukan sales database dengan baik dan benar. Kita melakukannya dengan metode fast, kita melakukannya dengan metode hot, warm, cold, yang sudah ada guidance-nya word by word, kata demi kata. Itu ada di buku parameter 501 Sistem Indonesia. Ya, lalu kita belajar di sini untuk mengundang. Kita harus bukan hanya belajar, kita harus melakukan. Kita harus mengundang. Ya, di bisnis apapun, waktu di PT Softtek Indonesia,
Orang itu pengen jualan barang ke PT 1 Indonesia, nomor satu dia harus melakukan call. Bikin janji untuk bertemu, itu hal yang normal teman-teman semua. Tapi di sini kita cuma hanya call untuk teman-teman. Kalau orang-orang lain itu melakukan cold call, orang yang nggak kenal. Tapi di sini kita tuh justru lebih enak, kita call orang-orang yang kenal. Untuk melakukan hal yang apa? Nomor 6, presentasi. Presentasi itu di situ kita pun sudah rubah. Akhirnya bukan presentasi, tapi itu adalah kita hanya ngobrol-ngobrol. Kita hanya cari orang untuk bercerita. Lalu nomor 7, yaitu apa? Kita itu harus melakukan follow up 50% nih. Tadi 50%-nya adalah ngobrol-ngobrol dan bercerita. 50%-nya di sini adalah follow up, yaitu follow up apa? Jaga relationship. Jaga relationship. Teman-teman yang 0A, 1A, 2A, jangan jualan. Tugasnya cuma jaga relationship, cari ketertarikan, bikin janji untuk bertemu direkturnya atau seniornya Anda, yaitu 3A and above. Karena beliau sudah pernah melakukan aktivitas closing dan sebagainya, dia bisa bantu. Bila kurang pakem lagi, naikkan ke atas. Kita di sini gotong royong, repotkan mereka. Oke? Ya, yang nggak lalu yang berikutnya itu adalah kita melakukan konsultasi always ke direct atas kita konsultasi. Bila direct up kita tidak aktif, kita langsung ke atasnya lagi, untuk kita berkonsultasi. Ya, dan ini adalah bisnis Anda sendiri, jadi itulah yang Anda harus cari bagaimana fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan untuk supaya bisnis Anda maju. Oke. Nah, yang ke-8 adalah yang paling penting, yaitu apa? Duplikasi. Di sini harus kita duplikasikan semua 8 angka di atas tersebut. Ya, kita mendapatkan partner yang baru. Ya, di sini ya adalah duplikasi smart cut. Duplikasi mindset. Ya, ini hal yang terpenting nih teman-teman nih. Ya. Setelah 3A baru kita multiplikasi. Lakukan duplikasi ini dulu ke setiap tim yang join. Setelah terjadi duplikasi, lalu kita lakukan multiplikasi. Saya dulu pun melakukan kesalahan waktu awal join di grup ini di Yan Ajik. Saya multiplikasi, saya jual tanpa melakukan duplikasi, akhirnya saya capek sendiri. Jadi urutannya adalah yang paling baik adalah kita duplikasikan dulu smart cut, duplikasikan dulu mindset-nya, baru setelah itu kita melakukan multiplikasi secara pribadi atau melalui tim kita. Ya, selalu diingat urutannya, duplikasi terlebih dahulu, baru multiplikasi. Ya. Nah, teman-teman, ya, jadilah ini teman-teman, ya, mindset is everything. Mindset is everything di sini. Ini adalah paradigma umum 95% dari populasi dunia, ya, yang menyulitkan. Saya ini di sini mengalami hal yang sama, waktu saya mulai berbisnis di sini. Saya itu mental saya adalah 20 tahun pegawai, teman-teman semua. Ini adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan, ya, untuk bagaimana kita itu merubah, ya, dari paradigma umum yang 95% populasi dunia, bagaimana kita bisa merubah, kita punya paradigma, elevate ourselves untuk ke paradigma yang berikutnya. Nah, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman, paradigma umum yang terjadi, ya, kepada kita semua itu seperti ini. Ya, mental yang tanpa goal target, tanpa visi, ya, short term, ya, hanya berpikiran short term, disiplin karena aturan, kalau pegawai itu seperti itu,
Dedikasi karena mau naik pangkat. Tidak antusias dalam melakukan hal-halnya, tidak mengerjakan dengan hati asal kelar. Asal bisa submit sesuai deadline. Nggak kreatif, karena memang ditugaskan untuk nggak boleh kreatif. Kalau kreatif itu nanti takutnya salah, tidak mengikuti aturan yang di atas. Jadi dilarang untuk kreatif. Kreativitas kita mati di sini. Ya, mentalnya lemah, komplain melulu, mengeluh terus mengenai pekerjaan, mengenai sesama pekerja, mengenai bos, mengenai ini semua kerjaannya begitu. Grup chat, dulu saya pernah ada grup chat. Ya, ramenya bukan main, ngobrolin, jelek-jelekin bos, apa segala, tiba-tiba nggak tahu bagaimana ada yang invite bos masuk ke grup itu, tiba-tiba silent gitu grup. Strat, diem. Itulah teman-teman ya, kita ini belajar juga karena disuruh. Ya, komitmen juga sesuai gaji. Ya, jam 5 tenggo. Kan keluar bener kan begini kan? Jam 5 aja tenggo. Jam 4:45 udah mulai ini, laptop udah ditutup. Ya, dan dulu. Ya itulah begitu. Nggak berani ambil resiko. Semua menunggu keputusan bos. Ini mentalitas kayak begini. TGIF. Pernah dengar term itu TGIF? Thank God it's Friday. Mentalitas nungguin libur. Sorry, tulis 2 kali. Nggak mampu ngatur waktu sendiri karena sudah kebiasaan. Jam 7, jam 7 datang ke kantor. 7:15 cekrek absen, ya, buka laptop, cek email. Udah ada semua tuh namanya job desk, semuanya udah diatur, semuanya udah diatur. Pas ada kebebasan, orang pas sudah pensiun kebingungan, udah nggak tahu karena udah kebiasaan diatur. Nggak mampu dia ngatur dirinya sendiri. Ini saya dulu. Prioritas kerja juga diatur. Yang tadinya ada satu prioritas, kalau mau tahu ada prioritas lain yang datang, udah diganti. Kita ikut aja, diatur semuanya. Tidak paham dalam masalah proses. Semuanya itu inginnya instan. Ingin hasil instan. Tidak memprioritaskan mimpinya, itu udah pasti. Itu saya dulu. Saya mah nggak mikirin dulu anak saya mau nanti biayanya dari mana, apa segala itu nggak pernah kepikiran sampai saya ketemu Mas Joko. Sampai saya ketemu bisnis ini yang diperkenalkan oleh Beli Gede. Nggak pikirin, saya cuman pikirinnya goal-goal aja, pendek-pendek. Pokoknya target ini harus begini. End of the month saya harus management meeting. Saya harus prepare presentation. Target transport berapa? Target dari procurement berapa? Itu aja yang saya pikirin terus. Pernah nggak saya pikirin hidup saya tua mau bagaimana? Pernah nggak saya pikirin saya mau bagaimana? Ya, nanti posisinya di hadapan mertua, di hadapan bukan mertua, apa calon besan atau mantu. Mana pernah saya pikirin? Saya hanya mikirin mimpinya bos saya, itu aja. Kalau berbisnis pun, itu kita pikirinnya adalah cadangan. Karena yang utama itu adalah kerja. Cadangan, buy and serve, side income, itu udah benar-benar kata-kata pegawai banget tuh saya tuh dulu tuh. Saya bangun bisnis tuh saya bilang itu saya punya side business, cadangan. Ban serep aja lihat, pernah nggak kita checking? Kita cekin, kita beres cekin secara reguler kan enggak. Sering banget pas bocor bannya kempes. Memang nggak pernah diperhatiin. Inilah mentalitas teman-teman semua. Yang saya struggle sekali untuk merubahnya. Karena 180 derajat.
Pebisnis itu, bila ingin sukses, itu mentalitas yang diperlukan. Seorang pebisnis ini 180 derajat perbedaannya. Ya, dia punya target, punya goal, visi yang jelas. Dia punya disiplin yang tinggi. Dia punya dedikasi yang tinggi untuk melakukan hasil yang terbaik. Karena hasil terbaiknya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dia punya antusiasme yang tinggi. Bila bercerita mengenai bisnisnya, bila bercerita mengenai produknya, itu benar-benar dia melakukannya dengan antusiasme, energinya kelihatan. Dia bercerita dari hati. Kreatif, bila ada masalah, dia harus cari overcome, dia harus cari belok kiri, belok kanan, dia harus ada jembatannya macet di sini, dia harus cari jembatan yang lain untuk melewati sungai itu. Kreativitas. Itu dibutuhkan. Bila kita tidak sukses melakukan presentasi atau bercerita dengan cara ini, bagaimana kita bisa melakukannya dengan cara yang lain? Kita tidak sukses mendekati teman SMP kita melalui cara yang ini. Oke, ada teman SMP yang lain lagi, kita akan coba dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih kreatif, dengan cara yang lebih inovatif, dengan cara yang tidak lebih mengintimidasi. Nggak pernah mengeluh, teman-teman. Saya selalu lihat, kalau saya mau mengeluh, malu. Saya malu karena banyak orang lebih susah di bawah saya yang nggak mengeluh. Kalau saya mengeluh, itu ruginya saya sendiri. Orang pebisnis itu nggak ada yang pernah mengeluh. Kemauan belajar tinggi untuk maju. Nggak usah disuruh. Kalau di kerjaan dulu, nunggu dipanggilin konsultan, baru akhirnya dipanggil ke room, konsultan datang, konsultan ngomong, baru kita belajar di situ. Terpaksa nggak? Yes. Tapi kalau di sini, kita nyari sendiri. Seorang pebisnis itu nyari pembelajaran. Karena kenapa? Dengan hanya cara ini belajar, kita itu bisa terus meningkat. Kita bisa terus menghadapi berbagai masalah. Ya, kita memiliki komitmen untuk meluangkan waktu. Ya, kita tuh nggak selalu tuh nggak ada tuh kata-kata, aduh maaf saya nggak ada waktu. Itu kata-kata nggak ada waktu itu benar-benar kata-kata menurut saya pegawai banget. Kalau pebisnis, dia akan meluangkan waktunya ya untuk bisnisnya. Ya, berani ambil resiko, berani mengambil keputusan, kerja kapan aja, di mana saja, mampu ngatur waktu sendiri, mampu ngatur prioritas kerja, berani ditolak, pantang mundur. Nggak ada itu pedagang yang barangnya 100% diterima masyarakat. Paham bahwa kita hanya akan ketemu dua jenis orang dalam berdagang. Orang yang mau sama orang yang nggak mau. Kita nggak fokus sama yang nggak mau, kita fokus sama yang mau. Yang nggak mau kita next-kan. Situ prinsip dagang umum. Ya, nggak pakai perasaan di sini. Menganggap penting bisnisnya, bukan ban serep. Bukan bisnis cadangan. Ini adalah bisnis kedua saya. Ini adalah bisnis ketiga saya yang memerlukan waktu yang sama, komitmen yang sama untuk supaya bisnis ini bisa berjalan. Kita paham bahwa bisnis itu adalah 100% is you. You are the CEO, you are the one that akan menentukan ini bisnis akan lari kemana. Akan turun, akan naik, lari ke kiri, lari ke kanan, akan jadi profitable. Apakah ini bisnis akan bisa sanggup menghidupi keluarga kita? Ini kita yang tentukan. Ada tim saya mengatakan, ya maaf sih Pak Swendra, bisnis ini sih memang belum memberikan income 100% buat saya. Saya bilang, mohon maaf, kamu yang membuat bisnis ini tidak menjadi 100% income. Karena saya yakin sekali bisnis ini tuh bisa memberikan semuanya, segalanya.
Jadi dia mikir jadi dia harus punya bisnis yang lain untuk memenuhi kebutuhan income-nya dia. Jadi dia harus buka yang lain karena Enagic belum menghasilkan. Menurut saya itu bullshit. Itu benar-benar karena dia itu pikirnya adalah bisnis ini belum di-drive sehingga benar-benar bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi teman-teman di sini ini adalah semua masalah disiplin, ya. Ini nggak bisa dipaksakan, ini nggak bisa diajarkan, ini hanya bisa lahir dari kesadaran diri sendiri, ya. Hanya dengan memiliki pola pikir yang tepat, teman-teman semua, ya. Jadi when your mindset change, ya, everything else will follow. Jadi bila pola pikir Anda berubah, ya, rubah pola pikir Anda itu dari mentalitas seorang umum atau mentalitas pegawai, rubah 180 derajat menjadi mental pebisnis. Sulit nggak? Yes. Sulit sekali. Bila kita lompat langsung dari 9 ini langsung kita lompat ke 180 derajat. Ya sulit. Tapi bersama 501 Sistem Indonesia, bersama clicks.id, bersama buku parameter yang sudah disediakan oleh 501 Sistem Indonesia, kita akan belajar step by step. Belajar mindset utama. Bagaimana dari seorang manajer, ya, peringkat 0A sampai 2A. Kita pelajari mindsetnya sedikit demi sedikit, ya. Lalu sehingga kita masuk ke peringkat 3A. Ya, 10 mesin. Dari 10 mesin itu kita akan mengalami terus ditempa pelan-pelan. Di sini adalah masuk ke area mentalitas director. Ya, mengalami berbagai lika-liku, masalah-masalah dari tim. Di sini kita akan dimatangkan pelan demi pelan. Perlahan demi perlahan. Kita akan terus maju. Dari peringkat 3A menjadi 4A. Dari seorang 4A menjadi 5A. Dari 5A, ya, itu masih ada perjalanan sekitar 50 mesin lagi. Menjadi 6A. Itu perjalanan yang panjang yang terus kita jalani dengan tekun di bahasa directorship ini. Untuk sehingga kita ini benar-benar ready untuk masuk ke area yang namanya CEO atau owner, entrepreneur, businessman sejati yang memiliki income itu bukan kopong, bukan hanya diukur dari income-nya aja, tapi dari kematangan mentalitasnya. Itu yang penting. Dan growth itu step by step bersama 501 Sistem Indonesia, bersama buku parameter, Bapak Ibu di sini saya jamin akan menjalankan itu dengan mulus, pelan-pelan. Step by step sampai akhirnya kita bisa mencapai peringkat tahapan pertama yaitu 6A. Ya, kita sudah bisa dapat potensi income ratusan juta sebulan. Kita bisa mulai mendapatkan closingan yang nilainya very high ticket, yaitu mungkin puluhan juta satu mesinnya dari barang dagangan kita. Dan yang terpenting adalah kita mendapatkan opsi. Kita mendapatkan opsi. Kita mendapatkan pilihan yang nanti Bapak Ibu semua nanti bisa memilih, ya. Itu adalah sesuatu hal yang paling mahal, ya. Jadi sekarang jam 8.38, saya rasa itu saya ending presentasi saya, ya. Jadi di sini once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. Oke, teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mas Aris, sehingga mungkin siapa tahu masih ada yang mungkin mau bertanya. Saya akan coba menjawab sebaik mungkin. Mudah-mudahan kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya ajakan itu sebagai PR, nanti saya bisa japri atau apapun itu. Ya, ya silahkan Mas Aris.
Oke, baiklah. Terima kasih Om Su sharingnya. Teman-teman, sekarang adalah kita akan mulai sesi tanya jawab. Nah, teman-teman boleh yang mau bertanya silahkan tulis di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Atau kalau enggak bisa deh boleh juga lambaikan tangan ya di kolom partisipan. Nah, sementara nih biar Om Su minum dulu, turun minum 1-2 menit. Saya akan sampaikan nih Oh ya, pengumuman kepada teman-teman Om Su. Ya, biar Om Su istirahat ya, minum dulu ya, 1 siap. menit 2 menit. Ini teman-teman, saya mau ingetin lagi kepada teman-teman nih, kalau kita bulan Agustus akan ada acara ini. Nah, ini dia. Tanggal 22 dan 23 Agustus kita akan adakan acara online bootcamp leadership ya. Nah, syaratnya adalah, ini adalah pertemuan bersyarat khusus untuk 2A and above. Jadi bagi teman-teman yang masih belum berperingkat 2A, silahkan untuk mengejar untuk teman-teman masuk ke peringkat 2A agar nanti bisa ikut acara online bootcamp leadership ya. Karena acara ini luar biasa. Guest speaker-nya adalah pemilik dari Energik Internasional atau CEO Energik Internasional, Mr. Hironari Oshiro. Nah, selain itu juga akan ada dari Steven. Ya, kita akan ada versi yang agak panjang ya karena ada 2 sesi Steven nanti. Jadi kemarin yang sempat teman-teman ikut acara Steven Pak Agus ya masih kurang puas. Nah, besok di acara bootcamp leadership ini akan dipuaskan dengan Steven yang agak panjang ya. Jadi cakupannya akan sangat luas nanti. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman untuk ikut acara bootcamp leadership. Ya. Nah, pendaftarannya sampai sebelum tanggal 15 Agustus. Jadi pastikan yang belum 2A untuk kejar ke peringkat 2A untuk bisa ikut acara kita ini. Oke, terima kasih. Demikian pengumumannya. Nah, ini Om Su. Sudah siap Om Su? Sudah. Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Ano nih. Saya bacakan nih undangan dari Pak Wayan Adi. Om Su, boleh dong sharing contoh follow up yang baik itu seperti apa dari pengalaman Om Su? Apa yang penting untuk diperhatikan saat memfollow up? Oke. Dari Ano. Oke. Nah, ini follow up-nya juga kalau saya ya seperti tadi saya jelaskan, follow up itu sebetulnya juga merupakan seperti seni, Mas Ano. Ya, itu follow up itu seni bagaimana kita itu tetap membangun jembatan, building bridge. Ya, follow up itu harus dilakukan terus-menerus. Ya, menjalin relationship. Jadi follow up definisi terbaiknya saya belajar dari tim saya Bro Anthony juga bahwa adalah apa? Follow up itu adalah membangun relationship, that's it. Kita bukan jualan, bukan nanyain mau beli atau enggak atau apa enggak, no. Kita menjaga relationship di situ, menjaga membangun trust, building trust. Karena trust itu ya adalah hal terpenting dalam terjadinya transaksi, Bro Anu. Bayangkan, even kalau umpamanya hal simple ya, kita mau beli handphone, ya, handphone kita beli, kita masuk ke dalam satu buah toko itu orang penjualnya itu gerak-geriknya segala itu agak mencurigakan. Pertanyaannya dijawab rada muter-muter kiri kanan pertanyaan kita, ya. Walaupun harganya murah atau apa, Bro Ano akan beli nggak? Kemungkinan besar nggak. Karena kenapa? Ada curiga, ada rasa nggak nyaman. Nah, transaksi itu akan terjadi bila hanya kalau dia nyaman. Artinya dia tuh real trust sama kita. Trust itu bisa terbangun hanya bila kalau kita jangan jualan, kita itu hanya jaga relationship. Kerjasamanya ini
ya adalah kita hanya lakukan edifikasi, lalu gabungkan nanti bikin appointment dengan kita punya upline. Biarin upline kita yang akan closingin, Bapak Ibu. Bro Ano. Kalau saya itu selalu seperti itu. Saya ini memposisikan diri kalau mamanya saya lagi merospek orang, saya benar-benar cuman building bridge. Saya benar-benar cuma melakukan art of prospecting. Saya itu apa? Saya benar-benar datang ke dia sebagai teman. Saya ketemu dia nggak ngomongin bisnis. Benar-benar kangen. Bukan kangen water. Saya di situ benar-benar jadi pendengar yang baik. Saya harus, yaitu nomor 2, yaitu dari art, building bridge atau art of prospecting. Saya harus benar-benar apa? Find his or her needs. Temukan dia itu sebetulnya kebutuhannya apa. Dengan caranya apa? Tadi yang saya sebutkan, FORM, ngobrolin mengenai family, family, keluarganya. Ngobrolin mengenai kerjaannya, occupation. Ngomongin recreation. Ngomongin money. Money bukan ngomongin income-nya dia, kita ngomongin aja, aduh gila ya, uang sekolah anak mahal ya, aduh gila lu lagi masa COVID begini, kita nih ada uang sekolah masih aja tetap ditagih, atau kita ngomongin money. Ntar dari situ, dia akan coba ngobrol, dia akan ngobrol, kita akan tahu, sekali kita ngobrol, kita udah melakukan ini berkali-kali, kita ngomongin keluarganya, kita mengenai family-nya, gimana bro? Iya nih, bokap gue nih diabetes ini makin parah nih, kita udah langsung ting. Kita tahu kita punya solusinya. Iya nggak? Nah, disitulah ya kita melakukan yang namanya yang ketiga art of prospecting, yaitu apa? Kita menangkan hati dia, kita saling curhat. Kalau dia belum mau curhat, kita curhat dulu. Supaya tembok egonya runtuh, supaya tembok trust-nya itu nyatu sama kita. Lalu keempat yaitu menangkan hatinya dia. Menangkan hatinya dia, kita curahkan 100% buat dia. Bahwa kita teman yang baik. Kita coba kasih solusi. Gimana cari solusinya? Saya belum begitu paham. Mau nggak bro join di Zoom meeting? Mau nggak bro? Ini mungkin solusi buat lu nih bro. Lu lagi dipotong gajinya 60%. Gua kan nggak tahu. Mau nggak lu gua kasih solusi? Coba. Ikut atau janjiin sama mentor kita. Nanti biar dia ketemu sama mentor kita, sama Pak Wayan Adi, itu dia jagonya, nanti Pak Wayan Adi yang akan bantu. Pak Wayan Adi yang akan melakukan jualan. Bro Ano, jangan jualan. Terus aja setelah event ketemu sama Pak Ano tetap hanya tugasnya jaga relationship. Ya, di sini nanti bila itu relationship itu sudah terbangun benar-benar ketat, itu relationship itu dari cold bisa jadi warm, dari warm bisa jadi hot, dan bila ini sudah menjadi hot, itu hanya ukuran waktu aja, ya dengan bantuan dari mentor kita, director kita atau CEO kita di jalur kita upline, ini mereka akan pasti terjadi penjualan. Ya, jadi itulah tips saya, Bro Ano, jangan jualan. Ya, hanya soft selling aja. Ya, trust, pokoknya yang penting trust, yang penting nyaman orang itu ke Bro Ano. Kalau Bro Ano tuh dia udah teleponin udah nggak mau ngangkat, nah itu berarti udah ada sesuatu yang dia nggak nyaman sama Bro. Ya, itu aja. Kira-kira ada lagi? Oke Om Su, ada pertanyaan berikutnya dari Ihsan. Ihsan ini undangannya Dayat. Ya. Om Su mau nanya nih, bagaimana cara membangun mentalitas yang baik? Harus mulai dari mana Om Su? Menurut pengalaman Om Su. Pertanyaan dari Ihsan. Pertanyaan yang bagus sekali, Bro Ihsan. Yang seperti tadi halaman terakhir itu semua harus dimulai dari dorongan dari dalam diri kita sendiri sih. Itu adalah memang yang tersulit ya, kita harus mulai, dan beruntung Bro Ihsan buru-buru samperin direct leadernya, buru-buru itu beli buku parameter, buru-buru subscribe ke clicks.id, karena di situ Bro Ihsan akan dipandu step by step
Bagaimana perubahan dari yang sangat penting ini sangat penting nih, perubahan dari mentalitas pegawai menjadi mentalitas pebisnis. Itu amat sangat penting, ya. Nah, di situ di buku parameter akan di-guide. Skill-nya itu harus apa? Mentalitas mindset-nya itu harus apa sebagai 0A? Naik menjadi 1A, naik menjadi 2A. Ya, nanti naik lagi menjadi seorang 3A, masuk ke mentalitas directorship. Di situ skill-nya itu akan ditulis di situ di buku parameter. Bro Iksan bacain, mahiri, ulang-ulang terus. Nanti menjadi 4A, menjadi 5A, menjadi 6A, tanpa dirasakan. Nanti mentalitas dari Bro Iksan akan berubah dengan sendirinya, dengan menggunakan buku parameter 501 Sistem Indonesia, yang sudah didesain untuk membantu kita semua untuk menggapai kesehatan sejati. Kesehatan sejati hanya bisa digapai bila mindset kita benar. Kita menjadi mindset yang matang, mindset entrepreneur yang sejati. Itu jadi teman-teman semua yang belum punya buku parameter, buru-buru miliki buku tersebut, buru-buru subscribe clicks.id, lalu isi dan pelajari 5 buku parameter itu dengan sepenuh hati. Punya pun juga percuma kalau tidak digunakan dengan baik. Tidak menggunakan hati, tidak menggunakannya itu dengan curahan ya, dengan benar-benar kita sambil berdoa. Waktu kita membuat vision board itu kita benar-benar bismillah dulu ya, kita benar-benar berdoa bahwa supaya Tuhan benar-benar mewujudkan visi itu. Kita menandatangani komitmen itu dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kita tulis komitmennya apa, kita harus melakukan komitmen yang tadi saya sebutkan 9 tadi. 9 tadi itu. Dengan bersama platform 3x3x3, kita tulis ulang di halaman pertamanya itu. Lalu kita tanda tangan. Kita berdoa lagi. Biar komitmennya benar-benar terjadi. Waktu kita membuat name list, bukan asal-asalan. Kita benar-benar mikirin. Waktu kita membuat FAST, kita membuat hop on, warm, cold. Kita menulis di buku, di belakang itu ada achievement board. Kita tulis pencapaian kita demi sedikit kita tulis. Ya, kita bacakan kultur apa yang bisa membangun kita. Karena di buku itu adalah untuk membangun jiwa kita, membangun kita punya mentalitas, membangun kita punya mindset. Sehingga akhirnya secara tidak sadar nanti Bro Iksan akan menjadi CEO seiring dengan peringkat yang sudah nanti Bro Iksan akan dapatkan. Jadi saya rasa jawaban saya itu mudah-mudahan terjawab. Yes, ini Om Su ada pertanyaan yang sangat singkat ini dari Azam. Azam ini undangan dari Rats ya, undangan dari Rats nih. Om Suhendra, berarti 6A atau 6A itu menjanjikan ya Om ya? Nah, kalau menurut saya, itu. Yes, Bro Astram, di sini etapa menurut saya 6A itu adalah mark, ya, itu pit stop pertama, ya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita itu mentalitasnya sudah nyampe, ya, jangan lihat 1 tahun perjalanan menuju 6A itu. Walaupun duitnya bisa miliar ya di situ ya, lakukan ini sebagai pembelajaran. Ya, lakukan step-stepnya. Sangat menjanjikan, yes. Setiap kita kenaikan peringkat, itu akan ada bonus yang lain yang akan terbuka, yang akan memberikan kita itu financial solution yang luar biasa. Ngomongin ratusan juta itu bukan hal yang umum per bulan di sini, bukan hal yang spesial di bisnis Magic. Tetapi kita tidak akan bisa mencapai itu sebelum kita melewati etape itu loh, Bro Asram. Sama seperti yang saya ungkapkan tadi di awal,
Enagic itu didesain itu adalah pendewasaan. Pendewasaan kita, bukan hanya dari sisi keuangan, tapi dari segi mentalitas kita. Ya, kita itu 6A itu belum apa-apa, walaupun duitnya kadang-kadang udah besar ya, udah miliar ya. Tapi itu sama aja seperti kita masih di lulus SD. Ikutin ya, saya nggak tahu Bro Asram itu posisinya berapa, tapi kita ya di situ diajarkan seperti kita dulu SD. Kita dari TK masuk ke SD kelas 1, mungkin ada fear, ada fobia, ketakutan. Tapi kita tetap lakukan, betul nggak? Dari kelas 1 naik ke kelas 2, kita tadinya nggak bisa baca tulis atau apa, kita harus dipaksakan mungkin sudah mulai belajar tambah-tambahan. Kita akan mendapatkan guru yang berbeda. Mungkin belajarnya kelas 1 sampai kelas 2 itu masih dari jam 7 sampai jam 9, jam 9:30 udah pulang. Masuk ke kelas 3 udah full sampai jam 12. Challenge lagi. Terus lagi naik ke kelas 4. Gurunya beda. Di situ udah ada pelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing atau apapun, ya kan? Teman-teman udah mulai mean, udah mulai nakal, mulai apa. Terus kita jalanin, terus akhirnya kita sampai di peringkat yang namanya kelas 6. Dan akhirnya lulus. Itulah peringkat 6A, Bro Asram. Pematangan pribadi, pematangan personality, ya, meningkatkan kita punya belief and confidence. Bagaimana kita itu bisa memimpin sebuah organisasi yang akan eventually membesar. Seiring dengan kita punya peringkat, kita nanti dari 6A kita akan naik ke 6A2. Organisasi kita akan makin membesar. 6A2 itu seperti lulus SMP. 6A2 saya itu SMA, belum apa-apa, benar-benar belum apa-apa. Saya itu masih terus saja belajar. Saya masih terus saja ikut sama mentor saya, beli ide, Pak Wayan, Bu Raras, Pak Joko, Papi Oce, Om James, Pak Max, senior-senior kita di sini saya belajar ya dari dari Rama, dari Bro Rama, dari Papi Oce, 5 musimnya yang luar biasa. Ya itu teruslah kita belajar. Jadi penjajikan sangat, karena kita nggak akan melewati, nggak akan sampai punya rumah seperti Mas Rama 15 miliar kalau nggak melewati tahapan lain. Itu loh. Kita nggak akan jadi lulus kuliah kalau kita nggak ngelewatin tahapan kelas 6 SD, betul nggak? Nggak ada yang lompat kan, nggak tamat SD, SMP, SMA, masuk kuliah kan nggak ada, Bro Asram. Ya, jadi itulah step-step yang diajarkan oleh Enagic yang menurut saya sangat luar biasa. Ya, thank you Enagic, thank you Mr. Oshiro ya sudah memberikan ini ke kita ya semua ya. Jadi mudah-mudahan itu terjawab, Bro Asram. Oke, satu pertanyaan terakhir Om Su sebelum kita akhiri ya karena udah jam 9. Yes. Pertanyaan dari Arif Iswanto. Nah, Om Su ini Mas Arif ini bertanya, bagaimana membangun kesadaran tim agar selalu bertumbuh, Om? Ya, memang ini pertanyaan yang bagus dan memang pertanyaan yang sulit ya untuk dilakukan. Karena pertumbuhan pribadi itu sometimes harus datang dari dalam, ya, seperti sebuah telur, ya, Bro Arif ya. Telur itu, ya, bila kita beri tekanan dari luar, dianya memang dalamnya belum matang, itu akhirnya telur itu pecah dan nothing happen. Tapi bila telur itu ya mendapatkan tekanan dari dalam, dia sudah mulai matang, ya ayamnya itu sudah mulai siap untuk keluar, ada tekanannya, ya tekanannya itu dari dalam hatinya. When ada tekanan itu dari dalam keluar, magic happen, life start. Ya, nah sekarang bagaimana caranya itu supaya kita dari telur itu dierap, supaya terus tumbuh sehingga mereka memiliki tekanan itu kan, ya. Nah disinilah ya semua
dari tim itu diawali dari dream. Itu pertanyaannya kan, bagaimana dia mempunyai kesadaran untuk terus bertumbuh. Di sini kita, hal utama adalah be positive and have dreams. Apa yang bisa capai? Termasuk di presentasi hari ini. Kenapa saya awali 6A itu di depan? Karena ini saya hanya ingin mengingatkan teman-teman bahwa 6A itu sesuatu posisi yang harus dijalanin dan itu sangat akan memberikan perubahan besar. Teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang lain, kesuksesan yang mungkin selama ini kita dikecilkan. Di kantor itu kita tuh bukan siapa-siapa. But when you reaching 6A here, teman-teman itu mulai menjadi seorang somebody. Itu yang saya selalu ingatkan ke teman-teman. Ya, saya nggak bisa rubah mindset mereka. Saya nggak bisa, dan itu bukan tugas saya. Tapi mindset itu harus benar-benar seperti slide terakhir saya, itu harus muncul dari dalam. Dari dalamnya bagaimana? Dengan kita mengingatkan apa yang kita bisa capai di sini. Mimpi apa yang mereka bisa wujudkan di sini. Sedangkan kalau kita compare, mimpi tersebut itu nggak bisa diwujudkan dengan kerjaannya dia yang sekarang loh. Intinya itu adalah bagaimana kita menguatkan dorongan dari dalam. Ya, dorongan dari dalam yang terkuat dari saya itu adalah mimpi saya. Harga mati, Joshua itu harus ke UK. Jessica harus UK. Harga mati bahwa Suhendra ini di umur 65, umur 70 itu harus punya uang 500, 600, 70, 100 juta sebulan. Itu harga mati. Itu diingatkan terus. Saya mengingatkan terus ke diri saya sendiri. Saya diingatkan terus oleh mentor saya. Sehingga saya jadi benar-benar dorongan itu datang dari dalam saya. Saya selalu on fire. Benar-benar saya selalu on fire. Jadi ya itulah, saya kayak presentasi hari ini, saya ingatkan dulu nomor satu. Apa yang teman-teman bisa datang? Kalau itu merasa penting, itu terserah teman-teman mau lakukan nggak itu 9 step. Gitu loh. Kalau itunya memang dari awalnya itu juga nggak penting, mungkin yang 9 step-nya teman-teman nggak mau lakuin. Mungkin paradigma dari pegawai ke perubahan, dari pegawai ke mental pebisnis, teman-teman nggak akan mau lakuin. Gitu loh. Itulah makanya ya, saya bilang, saya selalu ingatkan teman-teman, dorongan dari dalam itu adalah the most important thing. Dan itu yang memang kita harus, tugas kita sebagai mentor untuk selalu mengingatkan. Ya, karena itu hal penting. Ini kita bisnis compassion, kita peduli. Kita memang peduli kok untuk teman saya, tim saya. Ya, umpamanya saya ada tim satu nih. Saya ingatkan terus bahwa dia memang punya kebutuhan mulia, yaitu dia pengen punya uang 500 juta umpamanya. Nggak diutak-atik untuk umurnya yang baru umur 1 tahun. Sedangkan dia udah umur mendekati 50 tahun. Kalau dia terjadi apa-apa, bagaimana dengan anak yang baru umur 1 tahun lebih? Itu saya ingatkan. Karena ini penting buat dia. Sehingga terjadilah dorongan di dalam dirinya dia untuk do personal growth. Untuk mengejar. Ngejar itu juga bukan untuk saya. Untuk anaknya kok. Not for me. Untuk dirinya dia sendiri. Diri anaknya yang dia sayangin. Untuk istrinya. Itu yang menyebabkan akhirnya dia terus jalan. Kalau ada melemah, biasa. Saya pun juga bisa melemah. Tapi saya diingatkan lagi. Saya mendekatkan diri ke mentor. Saya mendekatkan diri ke 501 Sistem Indonesia. Saya mendekatkan diri ke Zoom, karena disitulah sumber energi. Ya, mudah-mudahan terjawab, Bro Arif. Oke, Om Su, kita sudah sampai di akhir acara, Om Su. Mungkin akan ada yang disampaikan untuk teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini, Om Su. Silahkan. Iya, ya, jadi teman-teman semua, pesan saya adalah itu tadi, ya, ini semua nggak bisa diajarin. Benar-benar semua nggak bisa diajarin. Itu harus datang really my last slide itu, coba saya bisa mau buka lagi, bisa nggak nih my last slide. Kelihatan nggak sih Mas Aris?
Kelihatan Om, kelihatan. Udah. Ini bener-bener ini bener-bener masalah disiplin, nggak bisa dipaksain, nggak bisa diajarin, hanya bisa lahir dari kesadaran diri sendiri. Hanya kita kalau memiliki pola pikir yang tepat, semuanya baru bisa berubah. Nih, once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. That's it, teman-teman semua. Ya, kuatkan nih mimpi-mimpi teman-teman semua. Ya, hanya dengan itu, dan mimpi itu adalah sesuatu hal yang penting, yang harga mati, yang kalau memiliki kita in the deathbed, atau kita amit-amit kita lagi stroke, ya, mimpi itu sudah tercapai, kita bisa meninggalkan dunia ini mungkin dengan tersenyum. Itu aja, itulah mimpi, teman-teman. Ya, jadi itulah pesan saya. Semoga teman-teman di sini yang sedang berjuang, ya, gunakan momentum yang tepat ini di sini, lagi masa COVID, berjuang bersama-sama, sehingga kita bisa masuk ke area elite area, yaitu 6A and above. Nanti akan di-invite di grup senior dan sesepuh di sini, sehingga kita semua makin bersama bisa grow together untuk mencapai dan membantu lebih banyak orang lagi untuk mencapai kesehatan sejati. Ya,